Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa UT, khususnya mahasiswa UT Pontianak ya. Ya, di sini saya mencoba ya untuk membahas tentang kiat sukses Tuton ya. Tetapi di sini yang saya bahas adalah kegiatan di mana mahasiswa sudah melakukan aktivasi Tuton dan sudah mengisi kesediaan Tuton. Jadi pelaksanaannya ya, yang akan dibahas di sini adalah pelaksanaan. Jika nanti mahasiswa mau tanya tentang aktivasinya, ada di video yang lain. Tinggal dicari aja di search di channel ini ya. Jadi silahkan cari aktivasi Tuton. Oke, ya sebelum kita lanjut ya untuk masuk ke dalam pelaksanaan Tutonnya ya. Ini ada beberapa yang mahasiswa harus tahu nih. Yang pertama adalah jadwal Tutonnya kapan ya. Yang kedua, isi kelas mata kuliah Tuton tuh apa saja sih ini ya. Lalu yang ketiga, cara mengisi daftar hadir di Tuton seperti apa? Yang keempat, cara download materinya. Yang kelima, cara ikut diskusi. Yang keenam, cara mengumpulkan tugasnya. Yang ketujuh, cara menghubungi tutor jika nanti terdapat masalah. Ya. Yang kedelapan, cara melihat atau mengakses nilai Tuton. Berapa sih nilai Tuton yang kita dapat ini? Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama tadi kan kita harus tahu tentang jadwal Tuton ya. Jadi mahasiswa sebenarnya kalau waktu login UT online ini nanti akan disuguhkan ya, disuguhkan jadwal Tuton diploma dan sarjana atau yang S2. Tapi di sini karena kita membahas yang untuk diploma dan sarjana, di mahasiswa tinggal lihat saja untuk jadwal Tuton yang diploma dan sarjana. Oke, kita bahas dulu ya. Ini ada Tuton mata kuliah nih, baik mata kuliah praktek atau non praktek dan TAP ya. Tapi bukan untuk mata kuliah karir ya. Kalau mata kuliah karir bimbingan juga kan praktek, tapi bimbingannya berbeda dengan mata kuliah Tuton dan mata kuliah dan TAP ya. Oke, kita bahas yang Tuton mata kuliah dan TAP ini. Oke, yang pasti minggunya tetap ada 8 minggu. Sesinya ada 8 minggu. Jadwal tutorialnya ini harus dilihat nih ya. Oke ya. Di sini sesi 1 dari tanggal 3 sampai 16 ya. Jadi ada 2 minggu nih. Mahasiswa bisa melakukan melakukan diskusi di sesi 1 atau mau lihat diskusi 1 itu masih diberi kesempatan selama 2 minggu ya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 16 ya. Bagaimana sih mengakses Tuton ini? Kan pasti mahasiswa juga masih ada yang belum tahu kan, apalagi yang baru-baru. Ya, Tuton ini kan diberi batas 3 sampai 16, berarti ada tanggal 3, 4, 5, 6, 7 sampai 16 ya. Jadi mahasiswa boleh saja mengakses di tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 16 itu boleh ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh ya. Terserah, yang penting mahasiswa ada waktu di situ dan tidak melewati batas sesinya kan. 3 sampai 16 itu sesi 1. Kalau dari tanggal 3 sampai 16 itu mahasiswa tidak mengakses sesi 1, dianggap mahasiswa nilainya 0 di sesi 1 ya. Ya sudah diberi waktu yang lama kok tidak bisa gitu kan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa dan menepati jadwal. Oke, kita cek yang di sesi 2 ya. Oke, sesi 2 ini di tanggal 10 sampai 23. Jadi ada ya. Jadi selama sesi 1 ini masih berjalan ya, sesi 2 itu akan muncul di tengah-tengahnya ya. Jadi minggu depan itu sesi 2 muncul. Ya. Sampai dengan tanggal 23. Nanti kalau sesi 3 muncul, itu kan nanti pasti ada tugas ya di sesi 3 di tanggal 17, sesi 1 akan hilang. Tidak bisa diakses lagi oleh mahasiswa ya. Dan di sini
Ini kita lihat sesi 3, di situ ada tugas 1. Ini jadwal pengumpulannya sampai 17 sampai 31 Oktober. Dan dilihat nih jamnya ya. Jangan sampai lewat. Jangan dipikir sampai dengan pukul 23 lewat 59 ya, tapi pukul 15.00 ya atau jam 3 sore. Oke. Sama seperti yang sesi 4, sesi 5 ada tugas, sesi 6, sesi 7 ada tugas 3 ya. Jadi kita harus perhatikan dulu tanggalnya ya. Jangan sampai lewat nih. Oke ya, ini untuk tutor mata kuliah dan tab. Oke, di sini juga ada jadwal tutor bimbingan karil ya. Karya ilmiah. Ini sama ya, minggunya ada 8 ya. Cuman di sesi 1, sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 itu melalui tuton ya. Sedangkan sesi 2, sesi 4, sesi 6, dan sesi 8 itu nanti pertemuannya melalui web ya. Biasanya kalau web ini kalau tidak menggunakan Microsoft Teams ya biasanya menggunakan aplikasi Zoom. Tergantung ya. Untuk mendapatkan link ya, untuk mendapatkan link pertemuan web itu nanti akan diberikan pada saat tuton ya. Jadi link web itu diberikan di tuton di elearning.ut.ac.id ya. Jadi waktunya kapan? Ya, kalau untuk web biasanya itu akan ditentukan ya, tapi nanti ditentukannya antara mahasiswa dan tutor yang tahu nih. Kami tidak tahu nih ya jadwalnya kapan ya. Sedangkan untuk yang sesi 1, 3, 5, 7 itu ya sesuai tadi ya 3 sampai 16 misalnya kan. Nanti ya biasanya kan itu hanya dilakukan ya bisa tanggal 3 sampai tanggal 15. Tapi nanti dilihat saja ya karena bimbingan karir ini sistemnya baru ya harus mengikuti aturannya ya. Nanti tutornya maunya apa nih? Ya jadi dilihat dulu ya. Oke, ini untuk karir. Jadi karir itu selain tuton ada web ya. Jadi web itu ya pertemuan seperti Zoom ya. Jadi ada pertemuannya tatap muka dengan tutornya. Oke, itu untuk bimbingan karir yang melalui tuton ya. Jadi karir ini wajib tuton ya. Bimbingannya memang wajib tuton dan nanti dilakukan juga bimbingan secara web di mana linknya nanti akan diberikan pada materi tuton ya. Oke, isi tuton itu apa saja? Ya, sebelum isi tuton apa saja di mata kuliahnya, kita biasanya disuguhkan mata kuliah nih. Ya, jadi misalnya tidak tampil di depan. Nanti kita lihat menu dashboard ya. Kita lihat kursus saya atau my courses ya. Kita klik aja menu my courses. Biasanya tampil ya. Mata kuliah yang kita ikuti tutornya. Oke ya. Kalau sudah tampil, tinggal kita klik saja salah satu mata kuliah dulu yang akan diikuti. Ya, tapi nanti misalnya ada 5 mata kuliah, 5 mata kuliah itu yang harus diikuti. Ya, bergantian lah ya. Tidak usah semuanya langsung diikuti dulu. Tapi satu-satu. Kalau udah selesai satu, selesaikan satunya lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, isi tuton ya. Apa saja sih yang ada di materi tuton itu? Ya, yang pertama dan 2, 3, dan 4 ini sama kan? Di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu pasti ada daftar hadir. Ada materinya ya. Baik materi inisiasi maupun materi melalui web ya. Pengayaan. Oke, selanjutnya ada diskusi nih. Dan ada kuis ya. Kuis ini tambahan ya, tambahan untuk latihan mahasiswa. Ya, lalu di sesi 3, 5, 7 itu ditambah tugas ya. Ada tugas untuk mahasiswa nih. Oke, nanti kita bahas untuk berapa sih komponen tugas itu, daftar hadir, materinya sih, dan diskusinya. Oke. Oke. Ya, yang pertama tadi ya, cara
mengisi daftar hadirnya nih. Oke, nanti jika kita sudah mengklik salah satu kode mata kuliah, nanti akan muncul ya di sesi 1 itu tentang kehadiran. Jadi kita klik saja ya. Kita klik saja kehadiran minggu ke misalnya 1 ini contohnya kebetulan 2 ya. Jadi kita klik kehadiran pada setiap minggunya. Jadi setiap sesi itu wajib diklik kehadiran dan diisi ya. Cukup sekali saja. Jadi tidak perlu waktu login klik, tapi cukup sekali saja. Oke. Jadi sekali saja per sesinya ya. Jadi kalau ada 8 sesi, ya kita harus mengkliknya nanti sampai mengisinya sampai dengan 8 sesi ya. Oke. Oke, ini misalnya kehadiran sesi 1 ya. Kita sudah klik tadi. Ya nanti jangan lupa ini diklik yang hadir ya. Pelan-pelan saja, itu kan kebanyak mahasiswa ya nampaknya tidak mungkin gitu kan mengklik salah ya. Tapi masih ada juga yang salah. Jadi hati-hati ya. Jadi pelan-pelan saja. Jadi klik saja hadir. Lalu klik submit ya. Dimasukkan ya. Oke. Klik. Oke, artinya udah nantinya. Cukup sekali per sesi. Kalau ada 8 mata kuliah, 8 mata kuliahnya kita klik hadir dulu gitu kan. Oke. Selanjutnya cara download materi nih. Bagaimana nih download materi ya? Ya, jadi sahabat UT ya tinggal klik saja. Nanti kan ada materi misalnya biasanya berbentuk PowerPoint ya, berbentuk Word ya. Ya tinggal diklik saja ya. Diklik nanti akan otomatis dia minta di-download. Lalu juga ada juga yang materinya berbentuk web ya. Nanti biasanya dilinkkan ke YouTube atau dilinkkan ke materi lain ya. Materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita nih apa ya. Jadi ke link-link yang lain ya. Oke. Itu hanya untuk download ya seperti itu, gampang ya. Oke. Yang selanjutnya cara ikut diskusi. Nah, ini juga penting nih kan untuk mendapatkan nilai maksimal ya mahasiswa yang harus ikut diskusi kan. Bagaimana ikut diskusinya ya? Oke. Cara ikut diskusinya ya hampir sama dengan tadi mengisi daftar hadir ya, tapi di ujungnya agak beda. Oke ya, kita lihat nih. Di sini kan nanti ada diskusi 1. Kita klik saja diskusi 1-nya, nanti akan muncul tampilan seperti di bawah ini ya. Bisa saja seperti ini atau nanti soalnya atau diskusinya berbentuk Word ya. Nanti ada seperti ini, nanti kita tinggal klik replay ya. Replay atau kita balas misalnya kan. Atau nanti kalau bahasa Indonesia kan balas nih ya. Kalau bahasa Inggris nanti replay kan gampang nih sesuai dengan contoh ya. Oke, kita klik saja replay. Lalu nanti akan tampil seperti ini nih. Ya. Ada 2 opsi. Ini kalau kita mau menjawab langsung kita ketikkan ke halaman ini menggunakan menu yang ini ya di kotak ini atau misalnya kita udah tahu diskusinya. Oh, ternyata diwajibkan tutor harus menggunakan file PDF atau Word misalnya kan. Oh, terpaksa kan kita harus mengetik dulu ke PDF atau Word ya. Jadi kita harus untuk mengunggahnya bagaimana, Pak? Ya diunggah kan di bawah ini ada menu juga nih. Ya, jadi menunya nanti kita klik yang ini kayak kertas ini ya. Untuk memasukkan nanti ada tulisannya add ya, kertas ini. Lalu kita nanti diminta untuk mengambil file yang sudah kita simpan di komputer atau di HP kan. Kita masukkan, open, lalu nanti jangan lupa untuk klik post to forum ya. Mau sudah ini atau ini, yang terakhir ya pasti harus post to forum. Jangan sampai lupa ya. Kalau tidak mengklik post to forum, diskusi yang di atas misalnya kan atau diskusi yang di bawah yang udah kita upload tadi ya akan gagal ya. Oke. Tadi ikut diskusi. Sekarang tugas nih. Bagaimana nih melihat tugas
atau cara mengumpulkan tugas ya. Oke, yang pertama biasanya kan kalau tugas itu kan di pertemuan ketiga, kelima, ketujuh ya, sesuai dengan tampilan yang sebelumnya. Oke, di sini kita klik tugas ya. Misalnya ini tugas satu nih, berarti di pertemuan ketiga. Kita klik. Nanti tampilannya kemungkinan besar akan seperti ini ya. Ini kebetulan saja melalui ketikan ya. Jadi tutornya hanya ketik di situ. Bisa saja nanti bentuk tugasnya berbentuk Word ya. Jadi kita kalau untuk menampilkannya sama dengan mendownload materi kan. Tinggal klik saja nanti dia minta download sendiri gitu kan. Oke, kita jangan dulu nih kan sebelum sebelum ke sini kan kita keluar dulu pastinya ya untuk menjawab tugas itu ya. Berarti kita harus ketik kan, harus ubah filenya mungkin dari Word ke PDF. Nanti baru ya setelah kita sudah selesai membuat tugasnya ya, kira-kira udah benar nih ya, baru kita ulangi lagi nanti masuk ke tugasnya. Lalu kita klik tambahkan ini ya, pengajuan tugas atau laporan. Jadi kita klik yang ini. Setelah tugas kita udah selesai ya. Kalau belum selesai ya apa yang mau diupload gitu kan. Oke. Lalu nanti ya karena tadi berbentuk file ya tidak ada lagi berbentuk jawaban ketik jawaban ya untuk tugas nih. Jadi ya mau kita harus klik yang add ini ya. Unggah file jawaban, kita klik gambar yang seperti ini ya. Add, nanti masuk, kita open ya, kita cari jawaban kita di file kita, lalu masukkan di situ, lalu kita simpan perubahan. Ya, gampang kan? Untuk mengumpulkan tugas nih gampang nih, ya. Oke. Selanjutnya, ini ada tambahan juga untuk mengerjakan kuis. Kalau kuis ini memang tidak ada kontribusinya untuk nilai akhir tuton ya. Tapi ini adalah sebagai latihan sejauh mana sih mahasiswa yang ikut tuton ini sudah berkembangnya nih ya, atau sudah bisanya semana gitu. Oke, ya di sini nanti mahasiswa tinggal klik aja nanti klik kuis inisiasi. Nanti kita klik mencoba ya, klik mencoba kuis sekarang. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Kita jawab dulu nih, mau jawab A, B, C. Setelah kita jawab, nanti kita lalu klik next page ya, halaman selanjutnya. Oke, untuk kuis ini gampang juga kan. Cara menghubungi tutor ya. Oke, di sini kita ada cara menghubungi tutor nih. Yang pertama kita nanti kan ada tampilan course dashboard ya. Course dashboard, kita bisa klik foto tutornya nih ya. Kita klik, habis itu keluar foto tutornya. Nanti kita klik foto tutornya akan keluar seperti ini nih. Ya, nanti ini kan ada message ya atau pesan. Nanti akan muncul kotak di bawah ini yang bisa diketik ya. Jadi kita tekan, kita klik, kita ini lalu kita nanti bisa send ya. Ya, kegunaan menghubungi tutor untuk apa gitu kan? Ya, pasti kan kita ada masalah nih kan. Oh, mungkin nilai saya belum Pak, gitu kan? Atau saya nggak bisa download nih Pak, padahal waktunya masih ada gitu kan? Ya silakan hubungi tutornya itu ya. Oke, selanjutnya cara lihat atau mengakses nilai tutor kan kita kan kadang kan mau tahu nih kita udah dinilai atau belum gitu kan. Sama juga dengan tadi ya. Kita klik course dashboard lalu kita nanti akan muncul seperti ini lalu kita klik nilai atau grade ya. Itu gampang sekali ya. Jadi oke, nanti akan muncul seperti ini nih. Ya mungkin kalau yang baru sesi 1 ya yang muncul akan 1 saja atau sesi 1 masih 0 semua gitu kan. Jadi kalau mau lihat nanti ya di sesi 4 dicoba gitu ya. Oke, kalau misalnya gini, misalnya ada kasus nih, kita udah ngumpulkan tugas 1 ya. Tetapi kok tugas satunya belum, tugas 2-nya sudah dinilai, tugas 3-nya dinilai. Coba nanti dihubungi
tutornya ditanyakan ya, bukan ditanyakan ke UT Pontianak nih, tapi ditanyakan langsung ke tutornya. Oke, itu tadi untuk mengakses ya. Jadi ini kita bacakan juga tentang ketentuan umum peserta tutor nih. Ya, mahasiswa peserta tuton harus aktif mengikuti tuton, berperan aktif dalam diskusi dan mengumpulkan tugas tuton sesuai jadwal. Jadi harus aktif ya. Oke, nanti kita bahas sebentar ya. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tutor dan antar mahasiswa ya. Jadi tutor ini kan selain untuk tutor dengan mahasiswa, jadi mahasiswa dengan mahasiswa juga ya. Harap mencerminkan keterpelajaran dan kecendikian ya. Jadi harus ya kita nih mahasiswa gitu kan. Oke, yang selanjutnya mahasiswa dilarang memberikan username dan password tuton kepada pihak lain. Kalau sudah terlanjur diberikan ya silahkan diubah ya. Jadi nanti jangan diberikan lagi gitu kan. Oke, selanjutnya sahabat UT juga harus menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik ya dalam pelaksanaan tuton ini ya. Ya kita kalau ingin nilai tinggi ya harus belajar kan, harus usaha. Usaha yang baik ya. Oke, di sini ada sanksi akademik bagi peserta tuton nih. Pemberian peringatan atau teguran praktik plagiarisme dan tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau tidak pantas ya disampaikan di tuton itu juga akan diberikan. Lalu menggunakan joki dalam aktivitas tuton. Ini juga akan diberikan teguran resmi ya hingga pemberhentian kesertaan mahasiswa dalam tuton. Selanjutnya plagiarisme, nyontek nih dalam menanggapi diskusi dan mengirim tugas tutorial akan diberikan nilai 0. Oke, yang terakhir nih ya. Yang penting juga nih untuk mendapatkan nilai tuton yang maksimal kan kita kalau ingin tuton ini kan inginnya nilai yang maksimal ya, paling tidak mendekati nilai maksimal ya. Kan kita tahu ya, sahabat UT semuanya tahu bahwa nilai tuton itu maksimal bisa berkontribusi terhadap nilai akhir sebesar 30% kan. Jadi nilai tuton ini 30% kontribusinya terhadap nilai akhir ya. Ya, jika ingin nilainya maksimal, yang pertama yang harus dilakukan mahasiswa adalah mengisi daftar hadir tuton setiap sesi. Ini tadi. Yang kedua, ikut diskusi setiap sesi dan menjawab diskusi dengan benar. Memang ikut diskusi dan menjawab, tapi juga harus benar ya, bukan asal-asalan. Kalau kita jawab ya setuju, memang ada nilainya tapi sangat kecil ya. Ya saya setuju dengan jawaban itu. Ya tidak, misalnya kan itu bukan jawaban diskusi ya, tapi hanya mengiyakan gitu kan. Jawaban adalah berikan tanggapan mahasiswa ya sesuai dengan yang diinginkan oleh tutor atau memang ya sesuailah dengan soalnya gitu kan. Oke. Yang ketiga, menjawab dengan benar ya dan mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Jadi harus jawaban benar tadi dan mengumpulkan juga jangan sampai lewat waktunya ya. Yang selanjutnya di sini ya tipsnya untuk menjawab tugas atau diskusi biasanya nih ya harus memuat, kan biasanya pertanyaan itu ada yang sebutkan. Ya harus kita sebutkan. Ditambah jelaskan ya. Habis itu menjelaskan lalu berikan contohnya apa nih ya. Ini juga harus ya jelaskan dan contohkan itu harus dengan bahasa sendiri ya. Jangan bahasa buku atau bahasa temannya karena menyontek tadi tuh. Ya, jadi harus bahasa sendiri. Serta ya tadi sudah sebutkan, jelaskan dan kita beri contoh. Jangan lupa cantumkan sumber materi yang digunakan untuk jawaban ya. Biasanya kan materi itu kan ada di bahan ajar ya materinya. Tapi kalau jawaban kita tadi dengan
materi ini kan kita jawab sesuai dengan bahasa kita ya, tapi tetap harus sesuai dengan materi. Oke, selanjutnya nih yang wajib mahasiswa tahu nih ya, kan kita tuton itu kan 30% ya, dan juga kan pasti ada aturan juga kan, kemarin harus nilai ujiannya 30% juga baru nilai tuton itu bisa berkontribusi ya. Sahabat UT harus tahu juga nih, 30% nilai tuton ya itu terdiri dari beberapa penilaian ya. Ada 3, 20% pasif kalau mahasiswa itu hanya absen, tidak ikut diskusi. Habis itu yang maksimalnya 30% mahasiswa yang ikut diskusi ya. Karena tadi 30% dan mahasiswa aktif. Aktif kan artinya kalau bisa ikut diskusi artinya mahasiswa itu sudah mengisi daftar kehadiran ya. Ingat, mahasiswa yang belum mengisi daftar kehadiran itu tidak bisa mengumpulkan tugas, tidak bisa ikut diskusi ya. Jadi karena aktif dapat 30%, jadi yang nilai yang pasif yang 20% yang pertama itu nanti naik ya. Jadi maksimal nilai kita adalah 50% untuk partisipasi ya, keaktifan. Selanjutnya 50%-nya yang sisa itu adalah tugas tuton ya. Jadi ya mahasiswa tadi kan kalau mau nilai bagus ya jawablah dengan sebaik-baiknya ya. Jangan asal-asalan atau yang diupload soalnya lagi gitu kan. Jadi jawablah sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau minta ya jadi gini, tadi yang di atas itu kan jelaskan, sebutkan, jelaskan, beri contoh, lalu kasihkan referensinya. Oke, sahabat UT, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pelaksanaan tuton mahasiswa dapat berjalan dengan lancar nih ya. Kan tadi mudah sekali ya. Sebenarnya tinggal kebiasaan mahasiswa aja ya. Kalau mahasiswanya sudah terbiasa kegiatan tuton ini ya seperti biasa saja gitu kan. Tidak ada angker-angker ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Terima kasih semuanya. Sahabat UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.